Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man a'ta. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahu azim. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang berarti al-khawfu minal jarim, rasa takut kita terhadap ancaman Allah. Wal amal, ditanjid beramal sebagaimana Allah contohkan dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Wasyukru ala jazi, bersyukur terhadap nikmat Allah. Waridon bil qalil, itu terhadap yang sedikit. Dan takwa yang berarti wal istidadul liyaumir rahim, bersiap-siap diri kita untuk menuju kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang mulia di sisi Allah di antara kita adalah hambanya yang bertakwa kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebagian orang yang berpendapat dan memahami bahwa kehidupan ini yang terpenting hanya kehidupan di akhirat, yang kemudian meninggalkan tentang duniawi ini. Terhadap hal ini ayat Al-Quran telah menjelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan hendaklah kita mencari kesenangan negeri akhirat, namun janganlah kita melupakan kesenangan kebahagiaan di dunia. Dan berbuat baiklah kepada sesama sebagaimana Allah perintahkan. Allah berbuat baik kepada kita, dan janganlah kita melakukan kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah sangat membenci kepada orang-orang yang membuat kerusakan. Dalam ayat Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 tersebut, setidaknya ada hikmah yang perlu kita pelajari bersama. Yang pertama adalah Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga harta kita dengan sebaik-baiknya. Ketika seseorang diberikan oleh Allah kelebihan tentang kekayaan, maka kewajibannya adalah menjaganya dengan menafkahkan
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, ihtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasihatika qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa farahaka qabla sufrika, wa hayataka qabla mautika. Pergunakanlah 5 hal sebelum datang yang 5 hal. Yang pertama, gunakanlah masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Masa muda yang sangat istimewa, di mana girah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi disebutkan 7 orang yang istimewa yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah, salah satunya adalah sabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang rajin ibadah. Presiden Republik Indonesia yang pertama mengatakan, beri aku 1000 orang tua, maka akan aku cabut gunung Semeru dan akarnya, dan beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Dalam hal ini begitu pentingnya seorang pemuda, sosok pemuda yang dimana di pundaknya lah harapan bagi bangsa dan negara ini. Yang kedua adalah wasihatika qabla saqamika, bagaimana kita menggunakan masa sehat kita sebelum rasa sakit yang ada di dalam diri kita. Banyak saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit, bahkan mungkin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh daripada itu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk diberikan kesehatan ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya sebelum rasa sakit menimpa kepada kita, yang sehingga Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyatakan, wa hinaka qabla fakrika, gunakanlah kekayaan kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum kemiskinan menimpa kepada kita. Menggunakan kekayaan tentunya bagaimana kita menafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan sedekah, zakat, infaknya yang mana diperintahkan di dalam ayat Al-Qur'an. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga keempat adalah wa farahaka qabla suklika, menggunakanlah masa senggang kita sebelum datang kesempitan. Ketika mau beribadah, ketika mau beramal, kadangkala kita selalu berpikir nanti saja, nanti dulu dan lain sebagainya. Maka ketika masa sempit, kita baru merasakan bagaimana pentingnya waktu luang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita tidak sempat untuk melakukan kebaikan itu. Datanglah wahayataka qabla mautika, datanglah kematian yang menimpa kita sehingga kita tidak mampu dan tidak bisa lagi untuk beramal soleh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut juga hikmah yang bisa kita ambil adalah Allah berikan kebebasan kepada kita untuk menggunakan harta itu dengan sebaik-baiknya, untuk makan dan minum, membelanjakan kemana saja, tetapi harus sesuai dengan syariat-syariat agama. Dalam hal ini hadis Rasulullah SAW menjelaskan, i'mal lidunyaka ka'anaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'anaka tamutu ghadan. Pergunakanlah, beramallah, beribadahlah untuk dunia seakan-akan kita ini hidup selama-lamanya. Namun jangan lupa, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kita akan mati esok. Ketika kita beribadah,
mencari nafkah, membanting tulang. Semangat yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, seolah-olah kita ini akan hidup selama-lamanya. Tapi ketika Allah memanggil kita untuk beribadah kepadanya, maka kita memahami di sana adalah seakan-akan esok tidak pernah kita jumpai lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang ketiga, perintah Allah SWT dalam Quran Al-Qasas ayat 77 adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada sesama sebagaimana Allah mengajarkan kepada kita berbuat baik kepada kita semuanya. Salah satu perilaku ahsin berbuat baik di antaranya adalah menjalin tali silaturahmi. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamu-tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menjalin tali silaturahmi. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Memuliakan tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah sebentar lagi kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tamu Allah yang sangat istimewa. Kita muliakan ia dengan melaksanakan puasa Ramadan dan juga mendirikan amalan-amalan ibadah di bulan suci Ramadan itu sendiri. Dan selanjutnya berbuat kebaikan. Bagaimana kita menjalin tali silaturahmi sebelum datang bulan suci Ramadan. Ada tradisi yang baik yang terus bisa kita lakukan. Saling meminta maaf, silaturahmi kepada orang tua kita, silaturahmi kepada saudara-saudara kita. Itu bagian dari berbuat baik kepada diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan yang baik adalah berkata yang baik. Apabila tidak mampu berkata yang baik, maka hendaklah kita diam. Diam dalam diri kita adalah salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah yang keempat di dalam ayat tersebut adalah wala tafsil fasada fil ardh. Dan janganlah kita membuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah membenci akan kerusakan tersebut. Akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan cuaca hujan yang sangat deras. Ada beberapa daerah yang banjir dan lain sebagainya. Tentu kita harus muhasabah diri, mengevaluasi diri kita. Semua itu karena perilaku kita sebagai manusia. Ayat Al-Quran telah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena perilaku manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya bisa menjadikan pemimpin-pemimpin dunia ini untuk selalu amanah atas kepemimpinan yang kita miliki ini. Dan tentunya dalam menyambut bulan suci Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh
innallaha la yuhibbul mufsidin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi وسن بملائكة مسبكة بكرسي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقراباته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سامع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أجر أكبر.